Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Prastita. Saya dari gelombang 4 angkatan 29, Satuan Kerja Kantor Pertanahan Halmahera Utara. Jadi saya akan menjelaskan materi hari ini, yaitu materi pokok 1, analisis isu kontemporer dan pengelolaan konflik kepentingan. Jadi untuk materi 1 yaitu isu kontemporer. Jadi isu kontemporer itu berasal dari kontemporer yang artinya kini atau masa sekarang. Sehingga isu kontemporer adalah topik atau permasalahan yang sedang terjadi dan relevan dengan kondisi saat ini. Isu ini biasanya mendapatkan perhatian publik luas dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, pemerintah maupun komunitas global. Seperti itu. Lalu untuk contoh isu kontemporer terdiri dari perubahan iklim dan lingkungan, ketimpangan ekonomi dan sosial, teknologi dan privasi, politik dan demokrasi, kesehatan global, dan perubahan budaya dan nilai nasional. Lalu kita juga belajar mengenai tentang deskripsi, pemilihan, dan analisis isu dalam rancangan aktualisasi. Jadi dalam rancangan aktualisasi, hal yang harus kita lakukan yaitu pertama, 1, identifikasi dan deskripsi isu, yang kedua, pemilihan isu, yang ketiga, analisis isu, yang keempat, yaitu penentuan gagasan. Lalu untuk pembelajaran kedua yaitu tentang konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan itu pengertiannya kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat atau dilakukannya. Jadi pengelolaan konflik kepentingan yaitu upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi konflik kepentingan oleh pejabat pemerintah. Lalu untuk jenis konflik kepentingan itu ada 4. Pertama, konflik kepentingan pribadi. Kedua, konflik kepentingan finansial. Ketiga, konflik kepentingan profesional. Dan keempat, konflik kepentingan organisasional. Jadi untuk konflik-konflik tersebut bisa dapat menimbulkan, pertama, mempengaruhi kebijakan, kedua, berpotensi menguntungkan perorangan, korporasi atau kelompok, ketiga, merugikan negara, keempat, merugikan masyarakat. Jadi cara untuk mengelola konflik kepentingan yaitu pertama, pengungkapan. Jadi kita harus menyatakan secara terbuka tentang konflik itu agar diketahui oleh pihak yang lain. Jadi untuk yang kedua, pengelolaan atau penghindaran. Yang ketiga, memberikan kebijakan atau pelatihan. Yang keempat, melakukan pemantauan. Jadi dari materi yang dikemukakan hari ini oleh Bapak Baso, jadi materi yang belum saya pahami yaitu untuk penentuan gagasan isu, karena menurut saya penentuan gagasan itu tuh perlu banyak referensi dan juga banyak sudut pandang untuk menemukan gagasan isu tersebut. Jadi untuk upaya saya yaitu banyak-banyak membaca dan mencari referensi untuk mengetahui berbagai alternatif dalam penyelesaian suatu isu. Selain itu juga saya berusaha untuk berdiskusi dengan teman-teman, rekan atau senior di kantor. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.